Salam bahagia, Ibu Bapak Guru Indonesia. Kami, Sukisna dari CGP Angkatan 9, ingin menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia atas jasanya yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan di Indonesia. Maka, hari lahir Bapak Pendidikan ini dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem AMO, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada AC, ASA, dan ASO, Care and Dedication Based on Love. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, menuntun. Peran seorang guru atau pendidik memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Keempat, berakhlak berhamba pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid student center. Kelima, bermain kodrat anak. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain. Melalui permainan, pendidikan dapat menuntut tumbuh kembangnya kodrat anak dan mengembangkan budi pekerti anak. Keenam, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. 7. Tripusat pendidikan. Kesatu paduan antara tiga lingkungan. 1. Alam keluarga. 2. Alam perguruan, lingkungan sekolah. Alam pergerakan pemuda atau lingkungan masyarakat. 8. Asas Trikon. 1. Kontinu, melestarikan. Konvergen, menerima atau terbuka. Ketiga, konsentris, memadukan. 9. Trilogi kepemimpinan. Pertama, Ing Narso Sung Tulodo. Kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Ketiga, Tut Wuri Handayani. Selanjutnya, kami sampaikan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pertama, pendidikan sistem AMO bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sehingga dapat hidup mandiri. Refleksi kedua, anak yang dilahirkan itu diumumkan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidik harus memahami masing-masing dari siswanya agar siswa memberikan tuntunan, pendampingan yang tepat agar bisa menebalkan tulisan yang suram yang dibawa oleh masing-masing siswa. Refleksi ketiga, 3 prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidik harus ing narso sung tulodo. Ketika di depan memimpin, mengarahkan siswa, harus bisa memberikan teladan, contoh praktik yang baik, yang bisa ditiru oleh siswa, baik dalam tutur kata, sikap, dan perilaku. Kedua, pendidik harus ing madyo mangunkarso. Guru ketika berada bersama dengan siswa harus mampu membangun niat, semangat, kemauan dari siswa-siswanya sehingga mereka tidak pernah terputus belajarnya. Ketiga, pendidik harus bisa tut wuri handayani. Artinya seorang pendidik ketika berada di belakang harus bisa ngemong, among para siswanya. Selanjutnya, kami akan sampaikan konstruksi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang pertama, inklusif dan multikultural.
Dilaksanakan dengan pengenalan keberagaman budaya di dalam kelas. Siswa-siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda, mewakili berbagai tradisi lokal, dan mereka saling berbagi cerita tentang budaya mereka. Hal ini membantu siswa untuk menghargai keanekaragaman dan memahami nilai-nilai budaya lain. Proses pembelajaran yang kedua adalah belajar aktif. Proses pembelajaran berfokus pada partisipasi siswa aktif. Guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdiskusi, dan mengemukakan pendapat mereka. Ini menciptakan suasana yang berpusat pada siswa dan melatih mereka untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Proses pembelajaran ketiga adalah kreativitas dalam pendidikan. Siswa diberi ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Mereka diminta untuk membuat proyek, karya seni, puisi, atau tarian yang terinspirasi dari nilai-nilai budaya setempat. Hal ini menghubungkan pembelajaran dengan realitas mereka sehari-hari. Proses pembelajaran keempat adalah kemandirian dan keterampilan praktis. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoritis dan harus disesuaikan dengan kearifan lokal daerah dan keterampilan praktis. Siswa diajarkan keterampilan seperti penangkapan ikan, wisata, kuliner, pertanian, kerajinan tangan tradisional. Terima kasih.